Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku dan motivasi manusia. Nah, sebelum mulai mempelajarinya, kita harus tahu dulu nih bagaimana sih prinsip-prinsip dasar sifat manusia. Yang pertama yaitu perilaku setiap orang pasti berbeda karena kemampuannya yang berbeda pula. Yang kedua, kebutuhan masing-masing manusia juga pasti berbeda. Yang ketiga, setiap orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan dari keputusan-keputusan yang mereka ambil. Lalu yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dan menghubungkannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Dan yang kelima, seseorang pasti mempunyai reaksi yang senang ataupun tidak senang. Lalu, apa saja faktor atau variabel yang mempengaruhi perilaku setiap individu dan prestasinya? Di sini ada 3 variabel, yaitu variabel individu, organisasi, dan psikologis. Variabel individu ini terkait dari diri sendiri, yaitu seperti kemampuan, keterampilan, mental, fisik, latar belakang, keluarga, tingkat sosial, pengalaman demografis, umur, asal-usul, dan jenis kelamin. Lalu variabel organisasi itu berarti faktor dari organisasi yang diikuti, yaitu seperti sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur atau desain karyawan. Lalu yang ketiga ada variabel psikologis, yaitu terkait persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Dari perilaku manusia tersebut, terdapat 3 sikap paling populer pada sistem organisasi, yaitu yang pertama kepuasan kerja, yaitu terkait sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Sikap ini dapat dinilai dari selisih ekspektasi dan realita dari kompensasi mereka. Tentu karyawan dengan kepuasan kerja yang tinggi bersikap positif terhadap pekerjaannya, begitupun sebaliknya. Lalu yang kedua ada keterlibatan kerja, yaitu berkaitan dengan tingkatan bagaimana karyawan mengenal, aktif, dan menilai pekerjaannya untuk keuntungan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ada komitmen terhadap organisasi, yaitu terkait orientasi karyawan terhadap pekerjaannya. Komitmen tersebut dapat dinilai dari loyalitas, keterlibatan, maupun keaktifannya dalam sebuah organisasi tersebut. Lalu sekarang kita masuk ke salah satu faktor dari variabel psikologis yang mempengaruhi perilaku individu dan motivasinya, yaitu kepribadian. Kepribadian berarti bermacam cara yang seseorang lakukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian ini tentu sangat dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, maupun situasinya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. MBTI sendiri adalah serangkaian tes yang dilakukan untuk mengkategorikan manusia itu dalam suatu kelompok berdasarkan cara mereka berpikir dan berperilaku. Biasanya MBTI itu kelompok-kelompoknya ada INTJ, ESTJ, dan ENTJ. Kemudian ada The Big Five model. Pertama ada ekstraversi, ciri-cirinya itu mudah bergaul, banyak berbicara, tegas, dan percaya diri. Yang kedua ada kemampuan bersepakat, ciri-cirinya itu baik budi, kooperatif, dapat dipercaya, dan perhatian. Dan yang ketiga berhati-hati di sini maksudnya adalah penuh tanggung jawab, pekerja keras, ulet, dan memiliki needs of achievement. Dan yang ketiga, yang keempat maksud saya adalah stabilitas emosi. Stabilitas emosi di sini berarti orang tersebut itu cenderung tenang, ramah, dan tidak mudah. Yang kelima ada terbuka pada pengalaman. Nah, ciri-cirinya adalah imajinatif, responsif, kreatif, intelek, dan fleksibel. Kemudian ada atribut kepribadian dalam budaya organisasi. Yang pertama adalah lokus kendali. Lokus kendali ini ciri-cirinya adalah individu itu yakin bahwa penentu nasib mereka itu adalah mereka sendiri. Jadi nasib mereka tidak tergantung orang lain, bukan diri mereka sendiri. Dan yang kedua ada Machiavellianisme, itu di mana individu itu lebih mementingkan hasil dibandingkan proses. Nah, orang-orang dengan Machiavelli tinggi ini cocok untuk ditempatkan di bagian tawar-menawar. Kemudian ada pemantauan diri. Pemantauan diri ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Orang-orang dengan pemantauan diri yang tinggi biasanya memiliki posisi manajerial yang tinggi karena mereka ini cenderung adaptif dan bisa menempatkan diri mereka sesuai dengan posisi mereka. Kemudian ada kepribadian tipe A,
yaitu keterlibatan secara agresif berjuang terus-menerus untuk mencapai sesuatu yang lebih banyak dalam waktu yang sedikit. Kemudian ada pengambilan resiko. Pengambilan resiko ini identik dengan pengambilan keputusan. Biasanya orang-orang yang bekerja di perusahaan saham itu cenderung harus mengambil risiko yang cepat karena harus mengambil risiko yang tinggi karena harus menentukan keputusan yang cepat. Dan sebaliknya orang-orang di pekerjaan akunting itu harus orang-orang dengan pengambilan risiko yang rendah karena mereka cenderung mengambil keputusan dalam waktu yang lambat. Kemudian otoriter ini adalah sifat di mana orang-orang itu cenderung mengambil keputusan tanpa memperdulikan pendapat orang lain. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tipologi kepribadian menurut Hippocrates dan Gelanus. Nah, di sini tipologi kepribadian ada 4. Ada koleris, phlegmatis, melankolis, dan sanguinis. Nah, koleris ini adalah kepribadian yang tegas dan tipe seorang pemimpin. Nah, suka mengatur, suka petualangan, dan suka tantangan baru serta memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan. Sedangkan phlegmatis merupakan karakter yang menunjukkan pribadi yang mudah diatur, cenderung diam dan kalem, suka mengalah, dan toleransi yang sangat tinggi. Untuk kepribadian melankolis atau sempurna merupakan kepribadian yang memiliki karakter cenderung rapi, teratur, terencana, sehingga kalau kita bisa melihat secara fisik, tipe kepribadian melankolis ini sangat memperhatikan baik secara penampilan fisiknya, ya, bajunya mulus, sepatu bersih, barang bawaan tertata rapi, bahkan tulisan pun rapi. Berikutnya, tipe sanguinis merupakan tipe karakter kepribadian yang suka menjadi bahan perhatian, sehingga ia suka menyukai aktivitas kebersamaan yang menyenangkan, namun hidupnya tidak teratur. Berikut adalah persepsi. Nah, persepsi merupakan proses di mana individu memberikan makna terhadap lingkungannya dengan menginterpretasi dan mengorganisir apa yang ditangkap oleh alat indera. Sehingga jika kita melihat gambar berikut ini, kita akan melihat tidak hanya satu gambar. Jika dilihat dari persepsi lain, maka kita bisa melihat lebih dari satu gambar. Mungkin di sini ada 4, saya lihat bahkan lebih, ya. Begitupun dengan gambar berikut ini, ya, bisa tidak hanya satu gambar. Tidak hanya dari satu persepsi, namun dari berbagai persepsi bisa menghasilkan gambar yang berbeda dari satu gambar ini saja. Seperti itu. Berikutnya pembelajaran. Pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang perubahannya relatif permanen, yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Nah, hampir semua perilaku yang kompleks adalah hasil pembelajaran, sehingga berlangsung kontinu dan memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, memiliki tujuan dan disadari adanya penerimaan informasi, lalu proses internalisasi dan perubahan bersifat relatif permanen, sehingga kita mengetahui bahwasanya kelompok ini, ya, perilaku kelompok yang dapat didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sehingga kelompok dibagi menjadi 2, yakni kelompok formal dan informal. Kalau kelompok formal, seperti kita ketahui, didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penentuan tugas yang jelas, ya, secara formal. Namun informal berkebalikannya, tidak terstruktur, namun lebih mengarah pada informasi alami dalam lingkungan kerja, sehingga timbul respon terhadap kebutuhan akan kontrak sosial. Motivasi adalah kesediaan seorang individu untuk melakukan suatu tindakan demi memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan kebutuhan adalah kekurangan psikologis maupun non-psikologis yang menyebabkan outcome tertentu muncul secara atraktif. Sesuai dengan slide sebelumnya, proses motivasi berawal dari adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga menciptakan ketegangan yang menimbulkan dorongan-dorongan dalam diri seseorang. Dorongan-dorongan inilah yang menimbulkan upaya pencarian guna memenuhi atau memuaskan kebutuhan, yang pada akhirnya tekanan yang dirasakan akan menurun. Pada saat tekanan menurun, maka motivasi juga akan menurun. Karena itu, tekanan-tekanan proporsional harus dilakukan secara kontinu agar dorongan untuk bertindak selalu hidup dalam diri seseorang. Komponen pembentuk motivasi ada 3, arah, intensitas, dan ketekunan. Untuk arah merujuk kepada tindakan relatif apa yang akan dipilih dan dilakukan oleh seseorang. Kemudian intensitas merujuk kepada seberapa kuat respon individu ketika pilihan arah telah dibuat. Kemudian ketekunan merujuk kepada seberapa tahan lama kekuatan menetap atau seberapa lama individu melakukan suatu usaha. Bagian teori motivasi dibagi jadi 2, ada teori awal motivasi dan teori motivasi kontemporer. Untuk teori awal motivasi sendiri dibagi jadi 3 lagi nih. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan.
Dimana kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan kita yang paling rendah ini kita udah merasa puas, baru deh kita lanjut ke kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Karena menurut si Abraham Maslow ini, kalau misalnya kebutuhan kita ini udah mencapai di tingkat yang tinggi, tapi kebutuhan yang paling rendahnya sendiri kita belum merasa puas, kita bakal balik lagi nih ke kebutuhan yang paling rendah itu. Buat contoh yang kedua, ini ada teori 2 faktor dari Herzberg, di mana dibagi jadi faktor motivator dan faktor hygiene. Kalau misalnya faktor motivator ini, dia merupakan kondisi intrinsik yang mempengaruhi kepuasan kerja. Contohnya kayak kesempatan promosi. Kalau misalnya kita nggak dapet promosi nih, kita bakal berusaha gimana ya caranya biar dapet promosi. Nah, sedangkan buat yang satunya lagi, faktor hygiene, dia ini merupakan kondisi ekstrinsik yang mempengaruhi ketidakpuasan kerja. Contohnya kayak gaji dari perusahaan nih. Kalau misalnya gajinya kecil, jadi males gitu deh pokoknya. Teori yang ketiga ada teori X dan Y dari McGregor. Teori X dan Y dari McGregor, di mana ada pekerja teori X dan pekerja teori Y. Kalau misalnya pekerja teori X ini, dia yang nggak disukain sama orang-orang nih, kayak misal ambisinya kecil, kalau dikasih tugas dia lari, dikasih tanggung jawab dia pergi. Sedangkan kalau misalnya pekerja teori Y, dia kebalikannya dari pekerja teori X nih. Dia inovatif, kalau dikasih tanggung jawab dia melaksanakan, dia pandai mengontrol diri juga gitu. Selanjutnya kita beralih ke teori motivasi kontemporer. Ada 6 teori. Yang pertama teori ERG. E-nya eksistensi, R-nya relatedness, G-nya growth, pertumbuhan. Kemudian yang kedua ada teori 3 motif sosial, yaitu need for achievement, motivasi pengen berprestasi, terus need for power, motivasi pengen berkuasa. Yang terakhir ada need for affiliation, di mana dia punya motivasi pengen punya hubungan sosial yang baik di lingkungan kerja. Terus teori yang ketiga ada equity theory atau teori keadilan. Contohnya kayak misal seorang pekerja yang ngasih input ke suatu perusahaan nih, pasti dia bakal ngebandingin sama output yang dia terima dari perusahaan itu, setara atau enggak. Dia juga bakal ngebandingin input output punya dia sama enggak kayak punya orang lain gitu. Kalau misalnya punya dia lebih sedikit, pasti motivasi dia bakalan turun. Untuk teori yang keempat itu ada ekspektansi teori, yaitu besar kecilnya usaha yang bakal dilakuin sama seseorang ini tergantung sama gimana cara dia memandang kemungkinan keberhasilan dari tingkah lakunya itu dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Terus teori kelima ada goal setting teori, di mana kuat lemahnya tingkah laku manusia, giat atau enggaknya dia ditentuin sama sifat tujuan yang bakal dia capai. Kalau misalnya tujuan dia udah jelas, mudah dipahami, dan bermanfaat juga, pasti dia bakalan lebih mudah untuk ngejalaninya daripada kalau misalnya tujuannya masih nggak jelas, masih kabur. Jadi ngapain ya ngelakuin kayak gini, masih nggak ngerti gitu apa yang bakal dia lakuin. Teori motivasi kontemporer yang terakhir adalah reinforcement theory, di mana didasarkan kepada hukum pengaruh atau hukum sebab akibat. Contohnya kalau misalnya tingkah laku yang dilakukan ini berpengaruh positif atau memiliki konsekuensi positif, cenderung akan diulang kembali. Sedangkan kalau misalnya dia memiliki konsekuensi negatif, pasti cenderung tidak akan diulang lagi.